Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasulu rabbina bil haqq wa nudhu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Amma ba'da. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita masih diberikan sehat iman Islam, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majelis ilmu setiap hari yang kita kerjakan, yang kita lakukan. Karena ini adalah perintah Allah, maka inilah orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung dunia akhirat akan beruntung karena mengerjakan perintah Allah. Apapun yang dikerjakan, apapun yang diperintah Allah, kita kerjakan. Jangan sampai tidak kita kerjakan. Karena apa hadirin? Setiap perintah Allah pasti akan membawa keberkahan bagi kehidupan kita ini. Setiap larangan akan membuat kita celaka bila kita jalankan, bila kita lakukan. Maka dalam hidup ini, supaya kita ini menjadi orang-orang yang dikasih Allah, menjadi kekasih-kekasih Allah, maka jalan satu-satunya hanya mengikuti jalannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, tidak henti-hentinya marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan itu saja kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena tidak ada keuntungan yang lebih besar melebihi taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada kerugian yang lebih besar melebihi maksiat kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan membahas tentang tidak tergiur dengan dunia. Jadi orang yang Islamnya lurus, imannya lurus, hatinya selalu nancep di hatinya, maka dunia ini tidak akan terkesan sama sekali terhadap orang-orang yang punya iman yang lurus. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iman yang lurus itu tidak akan tergiur dengan dunia, apapun isinya tidak terkesan. Maka supaya kita faham, marilah kita bahas bersama-sama, kita pelajari bersama-sama, supaya kita tidak cinta dunia yang menipu. Allah katakan dunia itu menipu, jangan terkesan, jangan tergiur dengan dunia. Tetapi kita ini diperintahkan oleh Allah fikir akhirat. Setelah fikir akhirat, dunia akan mengikuti kamu. Itulah Allah sampaikan hadirin. Kalau kita ini amal agama dengan sungguh-sungguh, usaha dunia ini akan ikut. Jadi kalau kita fikir akhiratnya ini sukses, maka dunia ini juga akan sukses hadirin. Kalaupun kita tidak punya apa-apa, tetap bahagia hadirin. Karena apa? Karena ada Allah di hati kita yang maha menolong, yang maha menyusahkan dan menggembirakan. Kalau kita sudah punya Allah, maka inilah orang yang bahagia, orang yang kaya sesungguh-sungguhnya. Karena ada Allah di hatinya yang maha segalanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh manusia yang ada di muka bumi ini hanyalah hamba-hamba Allah. Tidak punya apa-apa,
nasibnya sekarang, nanti semua ditentukan oleh Allah. Maka tidak ada orang yang akan selamat di dunia ini kecuali orang-orang yang punya hubungan baik dengan Allah. Jadi orang yang selamat dunia akhirat itu hanya orang yang punya hubungan baik dengan Allah. Jadi jangan berharap selamat dunia, selamat akhirat kalau kita tidak perbaiki hubungan kita dengan Allah sebaik-baiknya. Bagaimana supaya kita ini berhubungan baik dengan Allah? Lakukan, laksanakan, kerjakan apa yang diperintah oleh Allah, maka kita akan mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Maka ini diulang-ulang supaya kita ini faham. Tidak ada orang di dunia ini selamat tanpa memperbaiki hubungan baik dengan Allah. Apa gunanya kita punya hubungan baik dengan seluruh makhluk, tetapi Allah murka kepada kita? Jadi kita ini berhubungan baik dengan makhluk, tetapi kalau Allah murka, apalah gunanya semua itu? Tidak ada manfaat sedikit pun hadirin. Kalau kita ini punya hubungan dengan segala isinya dunia ini, tapi hubungan kita dengan Allah tidak baik, maka seluruhnya tidak akan berguna, tidak akan manfaat. Kita harus berhubungan baik dengan Allah. Setelah berhubungan baik dengan Allah, otomatis akan berhubungan baik dengan makhluk, dengan sesama kita. Jadi kalau kita ini tidak ada hubungan baik dengan Allah, jangan harap kita punya hati yang lembut, punya hati yang kasih sayang, punya hati yang memperhatikan kepada saudara kita yang sedang kesusahan. Itulah kunci kesuksesan, kunci kebahagiaan. Marilah kita perbaiki hubungan kita dengan Allah. Sedangkan Allah pemilik dunia ini, kalau tidak ridho kepada kita, maka seluruhnya akan menjadi kerugian bagi kehidupan kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki hubungan baik dengan Allah itu penting hadirin, supaya kita ini sukses dunia, sukses akhirat. Tanamkan di dalam hati kita hanya di dalam ridhonya Allah, keselamatan kita, keberuntungan kita, kesuksesan kita, siapa saja kita ini, di mana saja, di dunia maupun di akhirat, harus memperbaiki hubungan dengan Allah, karena Allah pemilik segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang hamba, kawula, abdi, itu harus taat juragan. Kita ini abdi kawula, kok enggak taat kepada juragan, maka akan susah hidupnya. Itu di dunia hadirin. Lah kalau kita ini kok tidak taat kepada Allah yang memiliki alam dunia semesta ini, maka kita akan menjadi orang yang rugi, orang yang akan mendapat murkanya Allah. Maka seluruh kehidupan apapun yang kita miliki tidak ada gunanya hadirin, kecuali kita perbaiki hubungan kita dengan Allah. Maka hadirin, supaya kita ini diberikan rahmatnya Allah, diberi kasih sayangnya Allah, ayo kita sabar-sabarkan dalam mengamalkan agama ini hadirin. Jadi ini harus disampaikan terus-menerus. Baginda Nabi Muhammad SAW mendakwakan agama 23 tahun hadirin. 23 tahun terus-menerus, tidak menemui kebahagiaan, tapi menemui segala macam rintangan hadirin. Maka kita hanya tinggal meneruskan. Jangan sampai kita ini merasa capek, merasa bosan dalam mengamalkan agama, memperjuangkan agama, karena ini bukan sifat umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Sifat umat Rasulullah adalah militan, mengerjakan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Inilah umatnya Rasulullah hadirin.
Kalau kita ingin diakui umatnya Nabi Muhammad SAW, maka harus mengerjakan apa yang telah dikerjakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga kita nanti akan mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh manusia yang ada di dunia ini adalah dalam perjalanan menuju akhirat. Allah sampaikan manusia ini di dunia ini sejak dilahirkan dari perut ibu, keluar dari perut ibu, itu mengawali perjalanan menuju akhirat. Maka bayi itu menangis karena dunia itu begitu pernak-perniknya, sangat menggoda. Dan pada akhirnya kalau tidak hati-hati menghadapi dunia ini akan mengalami penderitaan yang selama-lamanya. Karena dunia itu berat bagi orang-orang yang tidak beriman, hadirin. Dunia itu berat, godaannya bagi orang-orang yang beriman, hadirin. Maka terus-menerus kita kaji agama ini supaya tidak berat mengamalkan agama, maka kita harus pahami agama. Kalau agama ini kita tidak pahami, kita tidak pelajari, kita tidak perjuangkan, maka tidak akan ada hasilnya, hadirin. Maka tambah hari tambah dekat kita ini kepada akhirat. Orang yang paling beruntung adalah orang yang senantiasa memikirkan akhiratnya. Semua tindakan yang tidak didasari pertimbangan akhirat akhirnya akan menyesal. Jadi seluruh tindakan, seluruh perilaku kita ini kalau tidak dipertimbangkan bagaimana akhirat saya nanti, maka semuanya akan menyesal, hadirin. Maka kita fikirkan akhirat kita ini dengan sungguh-sungguh, selalu menjaga sholat berjamaah. Anak kita ajak ke masjid, istri kita ajak ke masjid, sehingga masjid ini selalu penuh dengan jamaah, akan datangkan barokah-barokah Allah dari langit dan bumi. Jadikan pertimbangan pertama adalah akhirat, hadirin. Pertimbangan pertama dalam kehidupan ini adalah akhirat. Bagaimana akhirat saya nanti bisa bahagia? Maka contohlah baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan pertimbangan-pertimbangan dunia yang kita jadikan pertimbangan, karena dunia ini semuanya akan kita tinggalkan sebentar lagi, hadirin. Sebentar lagi dunia ini akan kita tinggalkan. Kalau ini kita pikirkan tiap hari, setiap kematian akan menjadikan kematian yang indah, seperti menemui hari raya yang selama-lamanya, hadirin. Jadi kematian itu tidak perlu ditakuti, tetapi bagaimana supaya mati kita ini, dosa-dosa kita sudah diampuni Allah. Kalau kita takut kepada kematian tetapi tidak pikir akhirat, tidak pikir agama, maka ini akan menjadi penderitaan yang selama-lamanya, hadirin. Lah supaya kita ini tidak menderita di akhirat, ayo kita bersama-sama mengerjakan amal agama dengan sungguh-sungguh, selalu memenuhi masjid-masjid kita ini dengan sholat jamaah, maka kita akan menjadi bahagia yang selama-lamanya. Kalau kita meninggalkan dunia ini sudah mencari bekal yang baik, maka tidak ada kesedihan sedikit pun ketika meninggalkan dunia ini. Tetapi kalau orang tidak pikir akhirat, hanya pikir dunia, hartanya banyak, rumahnya bagus, mobilnya banyak, maka ketika mengalami penderitaan, menghadapi kematian akan menjadi ketakutan, hadirin. Karena tidak ada pikir akhirat, tidak ada pikir bagaimana memperbaiki hubungan dengan Allah. Itu sebabnya terus-menerus kalau ada kematian merasa ketakutan, hadirin. Kematian tidak perlu ditakuti, mati itu wajib, hadirin. Mati itu wajib, kita ini hanya antri menuju kuburan masing-masing. Jadi untuk apa semua kehidupan dunia yang mewah-mewah itu kalau kita tidak pikirkan akhirat? Dunia saja kita pikirkan bagaimana supaya hidup nikmat,
Padahal itu hanya sebentar, 60 sampai 70 tahun kita perjuangkan siang malam, tidak pernah merasa capek. Tapi kenapa? Kehidupan yang abadi, kehidupan yang selama-lamanya. Kalau susah ya selama-lamanya, kalau bahagia selama-lamanya hadirin. Itulah kehidupan akhirat. Allah jelaskan berkali-kali, ini kalau orang tidak diizinkan Allah, bagaimanapun ribuan kali diberi nasihat, tidak akan ada perubahan hadirin. Maka akan menjadi biasa-biasa saja, akan menjadi orang-orang yang lupa akhirat, lupa bahwa kita ini akan pulang ke kuburan kita masing-masing hadirin. Maka siapa saja umat Islam yang tidak taat kepada Allah, maka telah menggali kuburnya dengan penderitaan sampai hari kiamat hadirin. Orang yang tidak fikir agama, orang yang tidak mengerjakan sholat ini siang malam, akan ada lubang neraka menuju ke kuburan kita, apinya membakar kita siang dan malam sampai hari kiamat hadirin. Padahal api neraka itu hadirin, panasnya kalau satu biji atom sekecil biji bayam itu dibawa ke dunia ini terbakar hadirin. Seperti halnya Nabi Adam alaihissalam ketika ingin makan makanan, karena belum ada api, maka Nabi Adam berdoa kepada Allah, ya Allah, aku minta api sedikit ya Allah untuk kehidupan di dunia. Maka malaikat penjaga neraka diperintah untuk mengambil api ke neraka. Kamu minta seberapa besar, wahai Nabi Adam? Sebesar biji kurma. Maka kalau kamu minta sebesar biji kurma, seluruh alam semesta hancur. Maka diparuh menjadi dua, separuh biji kurma, maka itu pun masih seluruh alam semesta ini hancur, wahai Adam. Maka sebiji atom sekecil biji bayam dibawa ke Gunung Tursina, seluruh Gunung Tursina terbakar hadirin. Sampai sekarang bekasnya masih ada, gersang gundul, karena hanya sekecil biji atom, sekecil biji bayam api neraka di bawah Gunung Tursina. Kemudian api yang sebesar biji bayam itu dicelupkan ke telaga kehidupan sebanyak 1000 kali. Barulah itulah yang kita nikmati api di dunia saat ini hadirin. Itulah sejarah api yang ada di dunia ini. Ini saja sudah mampu menyiksa kita. Bagaimana kalau kita nanti di neraka? Hadirin, ini harus kita pikir sungguh-sungguh. Jangan sampai anak kita tidak sholat, kita biarkan. Waktu sholat main, kita biarkan, kita tidak mencarinya. Maka ini otomatis hadirin, kita ini membakar anak kita hidup-hidup hadirin. Maka supaya kita ini faham agama hadirin, harus kita belajar terus menerus agar amal agama ini makin semangat, memperjuangkan agama ini makin kuat, sehingga Islam akan menjadi Islam yang rahmatan lil alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus kita pertimbangkan supaya kita hidupnya akhirat ini bahagia. Hanya amal agama, punya harta untuk sedekah, punya pikiran untuk fikir agama. Jangan hanya fikir dunia, dunia dan dunia, karena Allah sudah katakan dunia ini semua saya laknat. Tidak ada satupun yang tidak saya laknat kecuali dunia untuk memperbaiki hubungan dengan aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dunia yang hanya untuk memperbaiki hubungan dengan Allah, itulah yang tidak menipu hadirin. Maka kita pertimbangkan dengan pertimbangan yang matang, sehingga kehidupan dunia yang sesaat yang menyengsarakan ini akan menjadi kebahagiaan akhirat yang selama-lamanya bila dunia ini kita gunakan untuk fikir akhirat, fikir agama, perjuangan agama. Karena ini dunia ini semuanya akan kita tinggalkan sebentar lagi.
kalau tidak besok ya lusa hadirin, kalau tidak sehari lagi ya 2 hari lagi, kalau tidak sebentar lagi ya beberapa saat nanti. Dunia ini akan kita tinggalkan semuanya hadirin, tidak satu pun yang kita bawa. Yang kita bawa adalah amal kita masing-masing. Jadi yang kita bawa ke kuburan kita ini hanya amal kita masing-masing hadirin. Rumah kita tinggalkan, anak istri kita walaupun cuantik seperti bidadari umpamanya tetap kita tinggalkan hadirin. Anak kita yang ganteng dan imut ya tetap kita tinggalkan hadirin. Itulah dunia. Kampung kita juga kita tinggalkan, pulang ke kuburan kita masing-masing. Apakah kita belum sadar bahwa semuanya itu yang diberitakan Allah lewat Jibril dan para nabinya belum bisa mampu menyadarkan kita bahwa kita ini diciptakan di dunia ini hanya untuk ibadah kepada Allah, supaya kita ini nanti kembali lagi ke surganya Allah. Karena kita ini penduduk-penduduk surga, keturunan Nabi. Lah kita ini keturunan Nabi. Wong mbah-mbah kita ini taat kepada Allah, kok kita nggak taat? Ini namanya keturunan Nabi siapa? Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ini harus kita renungi hadirin. Kita ini keturunan Nabi. Kalau tidak ikut mbah-mbah kita dulu, bagaimana kita mempertanggungjawabkan nasab kita yang mulia ini hadirin? Maka seluruh dunia ini karena kita tinggalkan, ayo kita berbondong-bondong terus menuju masjid ini supaya kita nanti dikumpulkan kembali ketika di akhirat, bisa ngobrol, bisa guyon lagi di sana hadirin. Itu selama-lamanya. Kalau di dunia ini kan sebentar, hanya diuji oleh Allah. Maka kita harus fikir, kita ini harus kita betul-betul renungi. Oh iya, ternyata betul apa yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul lewat ulama, kiai, ustadz-ustadz, imam-imam masjid selalu mendakwakan agama, semuanya benar. Kalau tahu seperti ini ternyata betul, maka dunia saya hanya untuk amal agama, untuk memperbaiki hubungan aku dengan Allah. Setelah di akhirat baru menyesal, ini tidak ada gunanya hadirin. Supaya kita tidak menyesal, maka mumpung masih di dunia ini, ayo kita rame-rame berbondong-bondong untuk memakmurkan masjid kita ini hadirin. Kita akan pindah ke negeri yang ditentukan Allah. Ini jelas Allah katakan, semua manusia di dunia ini akan aku pindah ke negeri yang aku tentukan, yaitu akhirat yang selama-lamanya. Begitu jelas Allah jelaskan. Kalau kita masih belum juga mau merubah sifat kita yang lupa kepada akhirat, maka kita akan menjadi orang-orang yang rugi selama-lamanya hadirin. Orang yang mulia adalah orang yang mulia di akhirat, bukan orang yang mulia di dunia ini, bukan yang hina di dunia ini, tetapi orang yang mulia adalah orang yang mulia di akhirat. Orang yang hina adalah orang yang hina di akhirat. Jadi dunia ini semua tidak usah kita pikirkan hadirin. Kita melarat gak usah dipikir hadirin, kita kaya juga gak usah dipikirkan. Semua itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Semua kehidupan sudah ditata oleh Allah, kita tinggal menjalani. Yang penting bagaimana kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, maka semuanya akan sukses. Semua kesusahan akan hilang, semua keruwetan hidup akan selesai bila kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Hadirin dimuliakan Allah SWT, tanamkan betul dalam hati tanpa ragu sedikit pun, tidak ada keberuntungan melebihi taat kepada Allah dan memikirkan negeri akhirat. Tidak ada kerugian yang lebih besar hadirin melebihi maksiat kepada Allah dan lalai dengan negeri yang akan kita tempati, yaitu negeri akhirat. Tapi kita ini jangan sampai lupa hadirin, kita akan dipindah ke akhirat. Allah sudah informasikan ini, dan mati itu juga nyata, bukan bohong. Tetangga kita sudah kita antar ke kuburan, masa kita ini masih santai-santai, masih kita biarkan diri kita ini lalai tidak untuk amal agama? Maka ini adalah orang-orang yang rugi hadirin. Mari kita punya keluarga, kita ajak untuk terus istiqomah menuju masjid ini agar kita selamat dunia, selamat akhirat.
Ini terus digembar-gemborkan oleh Rasulullah SAW selama 23 tahun, sehingga kita bisa menikmati hidup seperti saat ini. Hidup kita rukun damai hadirin. Dulu sebelum Nabi mendakwakan agama, seluruh manusia tidak ada yang saling menyayangi hadirin. Yang kuat membunuh yang lemah. Jadi orang dulu itu kerjanya membunuh orang yang lemah, menyakiti orang yang lemah. Ketika Rasulullah berdakwah, datanglah rahmat, yaitu kita bisa hidup rukun damai seperti saat ini. Itulah agama hadirin. Agama itu memperbaiki perilaku menjadi baik, menjadi kita kasih sayang terhadap seluruh umat manusia. Apapun agamanya, Islam mengajarkan untuk menyayanginya, tidak boleh membencinya. Karena apa? Itu makhluk ciptaan Allah hadirin. Jadi pun apapun agamanya harus kita sayangi, kita cintai hadirin. Karena itu makhluknya Allah. Mencintai makhluknya Allah berarti memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Itu hadirin yang harus kita pahami. Apapun agama mereka adalah resiko mereka masing-masing. Yang penting kita agama Islam, kita perbaiki keluarga kita. Bagaimana supaya fikir akhirat, bagaimana supaya fikir dunia ini yang sesaat ini tidak akan membahagiakan, kecuali dunia kita gunakan untuk fikir akhirat. Mau cari sawah yang luas, rumah yang mewah, jabatan yang tinggi, bukan itu yang kita cari hadirin. Yang kita cari bagaimana kita tinggalkan dunia ini dapat ridhonya Allah. Itu yang kita cari hadirin. Bukan cari sawah yang luas-luasnya, cari jabatan yang setinggi-tingginya. Kalau itu semuanya tidak ada fikir ke akhirat, fikir ke Allah, memperbaiki hubungan dengan Allah, semuanya itu tidak ada gunanya hadirin. Yang ada gunanya adalah kita ini memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Yang kita cari di dunia adalah bagaimana kita mendapatkan pahala dari Allah, kemudian layak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu loh hadirin yang dimuliakan Allah, yang harus kita pikir. Siapa yang punya cita-cita yang selain itu menunjukkan kebodohannya. Suatu saat dia akan menyesal, menggigit jarinya ketika dunia telah hancur, ketika dunia sudah ditinggalkan. Jadi kalau kita sudah meninggalkan dunia ini, tidak ada yang menolong kecuali amal kita masing-masing hadirin. Kalau kita tidak mau amal agama, berarti kita ini akan menyiksa diri kita di akhirat yang selama-lamanya. Apa kebanggaan-kebanggaan yang dunia itu ada manfaatnya? Tidak ada hadirin. Jadi kebanggaan dunia itu tidak ada manfaatnya sama sekali ketika nanti kita sampai di akhirat. Tidak ada sama sekali hadirin. Justru kebanggaan orang dunia ini akhirnya menjadi penyesalan. Jadi semua yang dibangga-banggakan, yang punya jabatan tinggi, pangkat jenderal dan lain sebagainya, nggak ada gunanya hadirin. Kalau kita tidak gunakan untuk perjuangan agama, bagaimana umat Islam ini bisa berbondong-bondong memenuhi masjid untuk melaksanakan ibadah, mengkaji ilmu agama, banyak zikir kepada Allah. Kita bahas semuanya di situ. Hanya fokus kepada Allah, perintah Allah. Hanya mencontoh amalan baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah yang membuat kita akan menjadi orang-orang yang bahagia yang selama-lamanya. Berapa umur yang telah berlalu tanpa kita gunakan untuk taat kepada Allah. Jadi umur kita ini berapa yang kita gunakan taat kepada Allah, dan yang kita gunakan yang sia-sia itu sudah berapa tahun? Kita renungi hadirin, supaya kita ini tidak terlena dengan dunia yang menipu ini. Berapa masa telah berlalu tanpa kita gunakan untuk memikirkan akhirat. Jadi berapa waktu yang kita gunakan sia-sia untuk tidak pikir akhirat ini hadirin? Apakah belum waktunya kita bertobat dengan sebenar-benarnya? Ini bukan kepentingan orang, ini kepentingan diri kita masing-masing. Jadi kita seperti ini untuk diri kita masing-masing, bukan untuk orang. Oh, tiap hari mendakwakan agama biar dipuji orang, bukan itu hadirin. Kita ini memikirkan diri sendiri supaya hidup akhirat kita ini bahagia.
Kok ada umat ini senang menyabar-nyabarkan diri, duduk manis, belajar ilmu bersama? Ini untuk diri kita masing-masing, bukan untuk orang lain hadirin. Ini kalau kita tidak ditolong oleh Allah, juga tidak akan bisa kita lakukan untuk menyabar-nyabarkan diri, untuk duduk belajar bersama, membahas ilmu agama ini hadirin. Ini bukan urusan orang, ini bukan urusan diri kita masing-masing, kita akan menghadap kepada Allah masing-masing. Jadi setiap orang itu punya tanggung jawab kepada dirinya masing-masing dan keluarganya hadirin, supaya selamat dari api neraka bagaimana, supaya selamat dari murkanya Allah bagaimana. Jalan satu-satunya hanya memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Satu persatu akan menghadap kepada Allah, kemudian akan ditanya mengenai amal kita oleh Allah, sedangkan Allah sudah lebih tahu segala-galanya. Jadi apapun yang kita lakukan di dunia ini Allah sudah tahu, tapi tetap masih ditanya hadirin. Maka untuk itu supaya kita mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah, mari kita renungi, kita amalkan agama, kita perjuangkan agama ini dengan sungguh-sungguh hadirin. Waktunya kita menyingsingkan lengan baju kita, cancut tali wondo, tobat kepada Allah. Kita singkirkan semua perkara-perkara yang mengganggu kita untuk memikirkan akhirat hadirin. Seorang sahabat sholatnya di kebunnya, di tengah-tengah sholat beliau melihat kebunnya yang begitu indah sehingga lupa rokaat sholat hadirin. Jadi seorang sahabat ini sholat di kebunnya karena kebunnya itu indah, kebunnya itu bagus, tanamannya, buahnya dan segala macam itu menyenangkan. Maka ketika sholat di kebunnya itu lupa rokaatnya hadirin, maka beliau telah marah. Kebun saya telah mengganggu hubungan saya dengan Allah, maka tak sedekahkan kebunnya. Itu sahabat hadirin. Apa saja yang melupakan diri kita langsung disedekahkan. Maka hadirin, pikir ke akhirat itu penting hadirin. Itulah para sahabat, sehingga para sahabat dijadikan orang-orang yang mulia, orang-orang yang bahagia sampai sekarang, namanya dikenang dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Itulah hadirin, kalau kita hidup di dunia yang menanam kebaikan, menanam selalu kasih sayang kepada seluruh umat hadirin. Inilah orang-orang yang tahu harganya hubungan dengan Allah. Apa artinya sebuah kebun, apa artinya sebuah sawah kalau mengganggu akhirat kita, apalah artinya seluruh kekayaan kita kalau mengganggu akhirat kita, kalau mengganggu urusan kita dengan Allah. Semuanya itu tidak ada gunanya hadirin. Jadi kalau kita kerja kemudian lupa kepada Allah, pekerjaan ini hanya capek-capek, tur akhirnya kita mendaftarkan diri untuk menjadi penduduk nerakanya Allah hadirin. Maka kita ini harus pikir dengan sungguh-sungguh. Setiap mau tidur kita renungi, saya ini sebentar lagi akan mati, padahal setelah mati itu kehidupan keadilannya begitu adil Allah. Kok saya nggak mau sholat, kok saya nggak mau jamaah di masjid, bagaimana nasib saya nanti di akhirat? Ini setiap tidur kita renungi hadirin, supaya kita ini tidak santai-santai dalam kehidupan ini, sehingga masjid itu menjadi tujuan pokok prioritas pertama untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Itu hadirin, tentang hubungan baik dengan Allah akan mendatangkan keberkahan kepada kehidupan kita. Ini bahasan kita hadirin, mudah-mudahan kita diberi kepahaman, diberi izin oleh Allah menjadi hamba-hamba yang taat, menjadi hamba-hamba yang ketika meninggalkan dunia ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah waktunya sekarang untuk kita bertobat. Yang biasanya sholat di rumah, ayo hijrah ke masjid. Ini kita tobati amalan kita yang tidak sesuai dengan contoh Nabi hadirin. Waktunya sekarang untuk menambal kekurangan-kekurangan kita yang telah lalu. Maka inilah yang dapat kita bahas pagi ini, kita sampaikan hari ini. Mudah-mudahan menggugah semangat kita untuk fikir kehidupan akhirat kita, memperbaiki hubungan kita dengan Allah, sehingga Allah ridho, Allah tidak murka kepada kita, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia yang selama-lamanya,
yang akan dipindah semuanya manusia ini ke negeri akhiratnya Allah, bahagia selama-lamanya. Demikian hadirin, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.